Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami masih di channel para pejuang NIP ya. Nah, di video sederhana kali ini kami akan membahas secara terperinci tentang masalah syirkah ya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu channelnya supaya bisa lebih berkembang dan terus berkembang lagi. Mungkin teman-teman semuanya sudah pada tahu ya apa yang dimaksud dengan syirkah ya. Nah, itu secara bahasa memiliki makna bersekutu atau berserikat ya. Sedangkan syirkah secara istilah itu adalah akad atau perjanjian kerjasama usaha yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat untuk saling memberikan kontribusi dan melakukan pembagian keuntungan serta kerugian berdasarkan kesepakatan pada awal perjanjian. Nah, itu adalah pengertian dari syirkah itu sendiri ya. Ya, kita lanjut ke soal yang pertama ya. Kerjasama atau berserikatnya dua pihak atau lebih dalam hal permodalan, keuntungan, dan kerugian merupakan pengertian dari A. Syirkah amlak, B. Syirkah ukud, C. Syirkah inan, D. Syirkah abdan, dan E. Syirkah wujuh. Nah, jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang B ya, syirkah ukud ya. Nah, kita bahas satu persatu ya, dimana jenis-jenis syirkah itu syirkah terbagi menjadi dua ya secara umum, yaitu syirkah amlak dan syirkah ukud ya. Nah, dimana syirkah amlak itu adalah penguasaan harta atau kepemilikan secara bersama-sama. Biasanya berupa kongsi kepemilikan bangunan, barang berharga, lahan, atau bahan tak bergerak ya. Nah, sedangkan untuk syirkah ukud itu adalah kerjasama atau berserikatnya dua pihak atau lebih dalam hal permodalan, keuntungan, dan kerugian. Nah, untuk syirkah ukud itu sendiri terbagi menjadi 5 ya, yaitu yang pertama ada syirkah inan. Syirkah inan itu adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan setiap pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi kerja dan modal ya. Nah, yang kedua ada syirkah abdan ya. Syirkah abdan itu adalah kerjasama usaha antar para pihak yang hanya menyertakan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal ya. Nah, yang ketiga ada syirkah wujuh ya. Nah, syirkah ini adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi kerja. Nah, yang keempat ada syirkah mudharabah ya. Nah, syirkah mudharabah ini adalah bentuk kerjasama usaha dengan adanya pemisah dan yang jelas antara pemberi kontribusi dan kontribusi amal ya. Nah, yang terakhir ada syirkah mufawadoh ya. Nah, syirkah ini adalah penggabungan macam-macam syirkah ukud lainnya ya, seperti syirkah inan, syirkah abdan ya, syirkah wujuh, dan syirkah mudharabah ya. Nah, itu jenis-jenis dari syirkah ya. Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Definisi syirkah berbeda menurut para ahli, akan tetapi mempunyai makna yang sama. Seperti halnya definisi menurut mazhab Maliki adalah suatu izin bertasharuf atau pengolahan harta bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Sedangkan menurut mazhab Hambali adalah A. Syirkah adalah persekutuan dalam hak-hak dan tasharuf atau pengolahan harta. B. Syirkah adalah berlakunya hak atas suatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan ya. C. Syirkah adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Yang D. Syirkah adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran. Dan E. Syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi salah satu pihak dengan tujuan persekutuan. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang A ya. Syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharuf atau pengolahan harta ya. Nah, itu menurut mazhab Hambali ya. Nah,
Di sini ada definisi syirkah ya menurut para ahli itu sendiri ya. Di mana menurut mazhab Maliki itu adalah suatu izin bertasarruf ya atau pengolahan harta bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Maaf, yang berserikat maksudnya ya. Nah, yang kedua itu ada menurut mazhab Hambali ada syirkah ya. Syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasarruf atau pengolahan harta ya. Nah, untuk Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan ya. Nah, sedangkan menurut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa syirkah adalah akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan ya. Nah, yang terakhir itu ada menurut Muhammad Ali Hasan ya mengatakan bahwa syirkah adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran atau untuk meningkatkan kesejahteraan ya, kesejahteraan anggotanya ya atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Nah, itu adalah definisi syirkah menurut para ahli ya. Selanjutnya di soal nomor 3 ya. Abdullah mempunyai kemampuan trik yang cerdas dalam berburu, sedangkan Ali mempunyai kecepatan dalam berburu. Mereka pun bersepakat untuk pergi berburu bersama-sama. Dengan pembagian hasil telah disepakati sebelumnya. Hal tersebut termasuk dalam A. Kerjasama usaha antar dua pihak atau lebih dengan ketentuan setiap pihak yang bekerja sama memberikan kontribusi kerja dan modal. B. Kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan kontribusi kerja. C. Kerjasama usaha antar para pihak yang hanya menyertakan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. D. Kerjasama usaha dengan adanya pemisah yang jelas antara pemberi kontribusi kerja dan kontribusi amal. Dan yang E itu adalah kerjasama usaha dengan tidak adanya pemisah yang jelas antara pemberi kontribusi kerja dan kontribusi amal. Nah, jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban ya C ya, kerjasama usaha antar pihak yang hanya menyertakan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal ya. Nah, seperti itu atau yang biasa disebut dengan syirkah abdan ya. Nah, syirkah abdan kan kerjasama usaha antar para pihak yang hanya menyertakan kontribusi kerja ya tanpa kontribusi modal. Nah, untuk syirkah abdan itu sendiri adalah yang bisa ya atau yang termasuk dalam kontribusi kerja yang dapat dimasukkan ke dalam syirkah ini berupa kerja fisik maupun kerja pikiran ya. Jadi tanpa adanya modal harta seperti itu ya, bisa dikategorikan dengan syirkah abdan ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kerjasama syirkah abdan antara pihak yang menyumbang kerja pikirannya dan satu pihak lagi kerja fisiknya. Sehingga syirkah ini memiliki beberapa rukun yang wajib dilaksanakan. Di antaranya A. Kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian dari hasil kerjasama tersebut. B. Kesepakatan pembagian suatu pekerjaan dan pendapatan hasil lebih besar terhadap penyedia modal. C. Pembagian keuntungan disepakati apabila telah terlihat hasil yang diinginkan. D. Kerugian dibebankan kepada pihak yang mempunyai modal bukan pada pekerja. Dan E. Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai dengan hasil keuntungan. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang A ya. Kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian dari hasil kerjasama tersebut ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada ya rukun dari syirkah itu sendiri. Maksudnya rukun syirkah abdan ya.
Abdan itu sendiri adalah yang pertama keberadaan dua orang atau lebih yang berakad ya. Dan yang kedua itu jenis usaha apa ya yang akan dilaksanakan ya, dan pembagian kerjanya ya, pembagian tugasnya ya. Nah, yang ketiga itu ada kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian dari hasil kerjasama tersebut ya, apabila keuntungannya berapa persen dan kerugiannya apabila mengalami kerugian kita ditanggung bersama seperti itu ya, dengan cara seperti apa, jadi sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu ya. Nah, itu rukun dari syirkah abdan. Nah, lanjut kita ke soal nomor 5 ya. Adanya pembagian keuntungan yang jelas di antara kedua belah pihak dan adanya profesi keahlian yang sama ataupun ketokohan dalam kaliber yang sama merupakan rukun dari A. Syirkah wujuh dan syirkah abdan, B. Syirkah mufawadoh dan syirkah inan, C. Syirkah wujuh, dan D. Syirkah abdan dan syirkah wujuh, dan E. Syirkah inan dan syirkah ukud. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang C ya, syirkah wujuh ya. Nah, di mana syirkah wujuh itu mempunyai rukun ya. Nah, rukunnya tersebut adalah yang pertama adanya produsen atau selaku yang memiliki modal ya. Yang kedua itu adanya dua orang atau bisa juga lebih ya pelaku syirkahnya selaku mudlarib ya dan sekaligus amil. Nah, yang ketiga itu adanya profesi keahlian yang sama ya ataupun ketokohan dan kaliber yang sama. Yang keempat adanya job description ya atau uraian tugas ya yang jelas antara kedua belah pihak. Nah, yang kelima itu adanya pembagian keuntungan yang jelas di antara kedua belah pihak ya. Nah, sedangkan yang terakhir itu yang keenam adanya syigot syirkah ya. Nah, itu rukun dari syirkah wujuh itu sendiri ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Di samping dari jenis-jenis syirkah yang mempunyai rukun, syirkah secara umum juga mempunyai rukun, yakni kalau misalkan tadi itu kan rukun dari jenis-jenis syirkah ukud ya. Nah, sekarang itu syirkah secara umum ya. Nah, syirkah secara umum juga mempunyai rukun ya. A. Objek akad yang disebut juga ma'kud alaihi dan tidak mencakup pekerjaan ataupun modal. B. Objek akad yang disebut juga ma'kud alaihi mencakup pekerjaan dan tidak mencakup modal. C. Objek akad yang disebut juga ma'kud alaihi tidak mencakup pekerjaan, hanya mencakup modal. D. Objek akad yang disebut juga ma'kud alaihi mencakup pekerjaan ataupun modal. Dan E. Objek akad yang disebut juga ma'kud alaihi mencakup pekerjaan ataupun modal dan pekerja. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini teman-teman harus benar-benar teliti ya. Pertama, teman-teman harus teliti dan teman-teman juga harus bisa melihat jawabannya ya, karena jawabannya itu hampir sama, jadi harus benar-benar memperhatikan tiap kata ya, karena setiap soal-soal seperti ini dan jawaban seperti ini itu biasanya ada sedikit jawaban yang berbeda ya, kata-kata di jawabannya itu ada yang sedikit berbeda ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang D ya, objek akad yang disebut juga ma'kud alaihi mencakup pekerjaan ataupun modal ya. Nah, untuk rukunnya itu sendiri ya, rukun syirkah secara umum itu adalah kedua belah pihak yang akan berakad atau akidani ya. Persyaratan orang yang akan melakukan akad itu adalah harus memiliki kecakapan ya atau ahli ya, dan melakukan tasharuf atau pengolahan harta. Yang kedua itu adalah objek akad ya, yang disebut juga dengan ma'kud alaihi ya, mencakup pekerjaan ataupun modal ya.
Dan yang ketiga itu adalah akad atau bisa disebut juga dengan istilah sigot ya. Adapun syarat sah akad harus berupa tasaruf ya, yaitu harus adanya aktivitas yang berupa pengelolaan ya. Nah, itu adalah rukun syirkah secara umum ya. Jadi ada rukun syirkah secara umum, ada rukun syirkah dari jenis-jenis syirkah ukud ya. Jadi teman-teman harus paham semuanya ya. Lanjut kita ke soal nomor 7 ya. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang syirkah abdan, yakni dari kalangan Imam Hanafi, Maliki dan Hambali. Sedangkan Imam Syafi'i melarangnya dikarenakan a. syirkah itu dilakukan tanpa modal harta sehingga tidak akan mencapai tujuannya, yakni keuntungan. B. syirkah itu dilakukan karena menguntungkan sebelah pihak. C. syirkah itu dilakukan karena hanya salah satu pihak saja yang mempunyai modal. D. syirkah itu dilakukan dan memberatkan satu pihak saja. Dan E. syirkah itu dilakukan tidak adanya kesepakatan antara satu pihak dan pihak lainnya. Nah, jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang A ya. Syirkah itu dilakukan tanpa modal harta sehingga tidak akan mencapai tujuannya, yakni keuntungan ya. Nah, seperti itu. Jadi Imam Syafi'i itu berpendapat ya atau mengatakan ya bahwa syirkah abdan tersebut adalah syirkah yang dilaksanakan tanpa modal harta. Nah, jadi beliau itu berpikiran tidak akan mendapatkan hasil dari syirkah tersebut ya. Dan beliau juga berpendapat bahwa syirkah itu harus dilaksanakan dengan modal harta ya, supaya bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi pada intinya itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang namanya syirkah itu harus ada modal harta ya. Jadi itu aja kata kuncinya ya. Jadi antara Imam Hambali, Imam Maliki gitu, dan Imam Hanafi itu berpendapat sama ya tentang syirkah abdan ini. Sedangkan untuk Imam Syafi'i sendiri itu melarangnya ya, dikarenakan apa? Dikarenakan beliau itu berpikiran bahwa syirkah harus dilaksanakan dengan adanya modal berupa modal harta. Nah, seperti itu aja patokannya ya. Nah, lanjut kita ke soal nomor 8. Pak Karim mempunyai reputasi yang baik di kampungnya dan Pak Salim merupakan seorang peternak kambing. Pada saat musim kurban, Pak Karim membeli kambing kepada Pak Salim untuk dijual kembali dengan pembayaran yang ditunda dan dibayarkan setelah kambing tersebut terjual. Pak Salim pun menyetujuinya dengan dasar kepercayaan dan kesepakatan yang telah ditentukan. Hal tersebut merupakan salah satu contoh A. syirkah wujuh, B. syirkah abdan, C. syirkah mudarobah, D. syirkah inan, dan E. syirkah ukud. Jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban yang A ya, syirkah wujuh ya. Nah, untuk syirkah wujuh itu sendiri bisa juga seperti ini ya. Misalkan si A mempunyai modal ya atau berjualan, dan si B serta si C itu berniat ingin usaha tapi tidak mempunyai modal ya. Nah, si B ini bersepakat dengan si C untuk mengambil barang dan dari si A gitu ya. Dan dengan pembayaran ditunda setelah barang tersebut laku, dan si A pun memberikan barang pada si B dan si C ya dengan ketentuan yang telah disepakati bersama ya. Nah, hasil penjualan barang tersebut apabila telah terjual, maka hasilnya itu dibayarkan kepada si A ya sesuai dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya ya oleh si A, karena si B dan si C itu kan mengambil barang dari si A ya. Nah, untuk sisa keuntungan dari penjualan barang tersebut dibagi dua ya antara si B dan si C ya. Nah, bisa juga seperti itu ya. Jadi pada intinya syirkah ini itu adalah mengambil barang terlebih dahulu dengan dasar kepercayaan ya, seperti itu ya. Tetapi pada awalnya itu sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu ya, kesepakatan perjanjian ya. Nah, seperti itu ya. Lanjut kita ke soal nomor
9. Syirkah uqud mempunyai definisi berbeda dari tiap ulama fikih. Di bawah ini yang termasuk pendapat dari Imam Syafi'i tentang syirkah uqud, yaitu A. Syirkah uqud dibenarkan syariat Islam sepanjang memenuhi syaratnya. B. Hanya ada 4 macam syirkah yang sah, yaitu syirkah inan, abdan, mudarobah, dan wujuh. Yang C. Syirkah yang sah hanya 3 macam, yaitu syirkah inan, abdan, dan mudarobah. D. Yang sah hanya syirkah inan dan mudarobah. Dan E. Syirkah uqud dibenarkan syariah Islam sepanjang memenuhi syaratnya. Nah, jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah jawaban yang D ya. Yang sah hanya syirkah inan dan mudarobah. Itu menurut Imam Syafi'i ya. Nah, di sini juga ada syirkah uqud ya menurut pendapat keempat mazhab ya. Nah, tadi itu pendapat para ulama tentang syirkah secara umum. Nah, ini ada syirkah uqud ya menurut pendapat keempat mazhab ya. Teman-teman perlu tahu ya dari semua sudut pandang gitu mazhab. Nah, menurut Imam Hambali sendiri berpendapat bahwa semua itu adalah syirkah yang dibenarkan syariah Islam sepanjang memenuhi syaratnya. Terus menurut Imam Hanafi yang sah hanya 4 macam, yaitu syirkah inan, abdan, mudarobah, dan wujuh ya. Itu menurut Imam Hanafi ya. Nah, menurut Imam Maliki itu berpendapat yang sah hanya 3 macam, yaitu syirkah inan, abdan, dan mudarobah. Nah, sedangkan menurut Imam Syafi'i itu sendiri berpendapat yang sah hanya syirkah inan dan mudarobah ya. Nah, itu syirkah uqud menurut pendapat keempat madhab ya. Jadi berbeda-beda pendapat ya, tapi insya Allah semuanya itu adalah benar ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya di soal yang nomor 10. Di bawah ini hal yang membatalkan atau mengakhiri syirkah kecuali A. Setiap pihak boleh mengakhiri perjanjian kapan saja. B. Perjanjian dapat diakhiri karena suatu batas waktu tertentu. C. Perjanjian berakhir dengan kematian salah seorang dari pihak-pihak tersebut. Jika lebih dari 2 orang, maka anggota lain dapat melanjutkan perjanjian. D. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Dan E. Setiap pihak bebas mengakhiri perjanjian kapan saja, walau hanya sebelah pihak. Jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang E ya. Setiap pihak bebas mengakhiri perjanjian kapan saja, walau hanya sebelah pihak ya. Itu adalah kecualinya. Nah, adapun hal-hal yang mengakhiri syirkah itu adalah yang 4 tadi ya. Setiap pihak boleh mengakhiri perjanjian kapan saja. Yang kedua itu perjanjian dapat juga diakhiri karena suatu batas waktu yang sudah ditentukan ya. Yang ketiga, perjanjian berakhir dengan kematian salah seorang dari pihak-pihak tersebut. Akan tetapi apabila anggota tersebut lebih dari 2 orang ya, maka anggota lain dapat melanjutkan perjanjian tersebut. Nah, yang keempat itu modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah ya. Nah, itu hal-hal yang bisa mengakhiri syirkah ya. Ya, mungkin itu saja video pembahasan kali ini. Apabila ada jawaban yang kurang berkenan dengan teman-teman, mohon dicantumkan di kolom komentar, kita bahas bersama-sama. Mohon maaf masih banyak kekurangan di video kali ini dan video-video saya sebelumnya. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan jika video ini bermanfaat. Terima kasih.